Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur buat keadaan-keadaan kita. Kalau dalam keadaan yang sehat, baik, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengucap syukur. Mungkin sudah sangat sering kita mendengarkan tentang kata mengucap syukur ini. Tetapi biarlah malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan untuk kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengucap syukur dalam segala hal. Baik ataupun tidak baik waktunya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengucap syukur. Amin. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi dalam bangsa negara kita melihat keadaan hidup kita yang mungkin permasalahan kehidupan, bahkan pun mungkin persoalan silih berganti dalam hidup kita, sehingga membuat kita kadang-kadang anak Tuhan sukar dan sulit untuk mengucap syukur. Tetapi malam hari ini biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan supaya kita harus mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita langsung membuka dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, ya Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, kita akan belajar untuk kita tetap mengucap syukur. Mengapa? Karena Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia mengucap syukur atas kasih karunia yang Allah berikan pada orang-orang percaya. Supaya kita tetap mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Dia datang ke dunia, Dia mengajarkan tentang keselamatan. Bahkan pun ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh kehidupan kekal. Itulah Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia mengucap syukur atas kasih karunia yang Allah percayakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat munculnya ayat ini dan latar belakang daripada ayat ini, ternyata Paulus ingin menasihatkan Timotius dan memberikan kekuatan kepada Timotius untuk tetap kuat, untuk mengingatkan kembali kepada Timotius supaya dia dapat mempertahankan kemurnian Injil. Soalnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengajaran sesat-sesat yang akan dihadapi Timotius. Itu sebabnya Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia tetap kuat, dia tetap setia, dia tetap menjaga kemurnian Injil. Supaya ketika berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat yang akan nampak bahkan pun mungkin sudah ada pada saat itu, dia tetap mempertahankan iman yang murni di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita juga tetap diingatkan untuk kita mengucap syukur buat kasih karunia yang telah Allah limpahkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari,
maka kita akan belajar beberapa hal penting supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saya akan mengajak kita untuk kita melihat poin yang pertama. Kepada siapa kita memanjatkan rasa syukur kita? Kepada siapa kita orang-orang percaya memanjatkan rasa syukur kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, bagaimana Paulus menasihatkan kepada Timotius, yaitu dia mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya Paulus mengajarkan kepada Timotius, mengingatkan kembali kepada Timotius bahwa kamu ketika kamu memanjatkan rasa syukurmu, kamu harus memanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang percaya. Nah, pertanyaannya lagi begini Bapak Ibu Saudara, mengapa kita orang-orang percaya harus mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, maka kita akan menemukan bahwa ketika kita mengucap syukur, memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ayat yang ke-12 akan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Amin. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kemampuan untuk dapat melewati persoalan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengucap syukur? Karena seperti tadi saya katakan bahwa kita akan mendapatkan kekuatan. Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika dia mengucap syukur, maka dia akan mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, sebenarnya Paulus ingin menasihatkan kepada Timotius. Karena Paulus sendiri mengalami ketika dia dalam pelayanan, dia dipercayakan untuk melayani orang-orang non-Yahudi, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang belum percaya. Bagaimana dia harus mengalami tantangan, badai, persoalan, permasalahan, bahkan pun nyawa menjadi taruhannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia mengucap syukur, maka dia diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap melayani Tuhan dengan setia. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17, saya akan bacakan buat kita. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin memberikan pemahaman kepada Timotius bahwa ketika kau mengucap syukur, maka Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Dia mendampingi engkau dan Dia akan menguatkan engkau dalam pelayananmu. Begitu juga kita orang percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin dalam keadaan tekanan, permasalahan yang mungkin membuat kehidupan kita berpikir bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tetapi ketika kita mengucap syukur, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Haleluya. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucap syukur, maka di ayat yang kedua bagian berikutnya dikatakan bahwa karena Allah menganggap aku setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius bahwa ketika kita mengucap syukur, maka itu Tuhan akan menganggap kita setia kepadanya. Bukan dari kata orang. Jadi Paulus mengatakan bukan dari kata orang atau dari nasihat orang dan sebagainya. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan bahwa kamu setia dalam Allah, dalam melayani Tuhan. Itu yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Paulus mengatakan ini, ternyata Paulus mengalami permasalahan, serangan, diintimidasi, difitnah dengan banyak permasalahan yang terjadi. Sehingga kalau Paulus melihat pada permasalahan itu akan membuat dia cenderung lemah, bahkan pun akan membuat dia mungkin lari daripada panggilannya. Tetapi ketika Paulus mengucap syukur, Allah mengatakan engkau setia dalam segala hal. Engkau harus tetap setia kepada Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita dalam pelayanan kita, mungkin ketika dalam pekerjaan kita ada banyak serangan, kritikan, bahkan pun fitnahan mungkin yang membuat kita down, jatuh, atau mungkin ketika kita lebih memandangkan pikiran itu kepada perkataan-perkataan yang tidak membangun, kita melihat permasalahan kita mungkin lebih besar daripada Tuhan Yesus, sehingga membuat kita mungkin tidak mengucap syukur. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mengucap syukur. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengucap syukur supaya kita mendapatkan kekuatan, supaya kita setia kepada Tuhan Yesus, dan kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita sandarkan rasa ucapan syukur kita kepada manusia, mungkin kepada sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Tetapi kita harus memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Jangan ketika kita mungkin mendapatkan sesuatu baru kita mengucap syukur. Tetapi melalui pembahasan kita malam hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Entah itu baik keadaannya atau tidak baik keadaannya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kepada siapa kita mengucap syukur, dan yang poin yang berikut saya ingin mengajarkan kepada kita supaya kita harus tetap mengucap syukur. Nah, mengapa kita harus mengucap syukur? Ini menjadi pertanyaan penting bagi anak Tuhan. Mengapa saya harus mengucap syukur? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Toh hidup saya baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan kita harus diingatkan supaya kita jangan sombong. Karena kalau kita masih bernapas sampai saat ini, kita masih hidup, kita masih bisa melakukan ini dan itu adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus tetap mengucap syukur. Nah, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan mempercayakan tanggung jawab ini kepadaku. Kalau kita lihat lagi, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa kalau engkau dipercayakan untuk melayani, untuk melakukan segala hal, mungkin dalam pendidikanmu, mungkin engkau dipercayakan untuk menjadi ketua kelas, engkau dipercayakan dalam satu organisasi mungkin, atau mungkin di dalam keluargamu, engkau dipercayakan ini dan itu, di dalam usahamu, Tuhan mempercayakan sesuatu, kamu harus melakukannya dengan setia. Amin. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita harus mengucap syukur. Mungkin di dalam ekonomi kita tidak baik, mungkin di dalam permasalahan keluarga kita mungkin tidak baik. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita harus tetap mengucap syukur. Mengapa Bapak Saudara? Mengapa ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus mengucap syukur? Yang pertama, kita tidak curiga kepada Allah. Amin. Jadi setiap segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, entah itu mungkin kepercayaan yang paling terkecil mungkin, atau mungkin kita di dalam tempat kerja kita diberikan tanggung jawab mungkin hanya untuk bersih-bersih kantor, atau mungkin hanya bersih-bersih toko mungkin, atau menjadi pelayan pembantu. Mari Bapak Saudara, kita harus tetap mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, kita tidak curiga kepada Allah. Amin. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita supaya kita tetap mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, maka kita tidak curiga kepada Allah. Amin. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucap syukur atas pelayanan, atas tanggung jawab, atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, maka kita akan diberikan kemampuan untuk menerima dengan puas apa yang dipercayakan kepada kita. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dipercayakan Tuhan untuk melakukan sesuatu pekerjaan mungkin untuk orang lain, atau kau dipercayakan Tuhan untuk melakukan sesuatu pekerjaan mungkin, ingat, mengucap syukurlah. Karena ketika kau mengucap syukur, maka kau akan merasa puas, engkau akan merasakan cukup. Karena ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menjalani semuanya dengan rasa syukur. Amin. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucap syukur buat tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengeluh.
Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Orang yang diberikan tanggung jawab mungkin di pelayanannya, di tempat kerjanya, di rumahnya, di keluarganya. Tetapi ketika dia tidak mengucap syukur, seiring waktu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanannya, maka dia akan cenderung mengeluh. Dia akan mempersalahkan orang lain. Dia akan mempersalahkan atasannya. Terlebih dia akan mempersalahkan Tuhan. Ini yang harus kita hindari sebagai anak Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur, maka kita tidak akan mengeluh atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Dalam situasi kondisi yang buruk sekaligus, mungkin ketika kita dalam perjalanan mungkin dipercayakan ini di tengah jalan, mengalami permasalahan, mengalami tantangan, dikritik, mendapatkan fitnaan, kita dijauhi mungkin. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita supaya kita sebagai anak Tuhan harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena dengan situasi kondisi itu kita akan belajar. Dari pengalaman-pengalaman itu kita akan belajar untuk menjadi anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita harus mengucap syukur karena keadaan kita dan keadaan orang lain. Ketika kita menyadari, kita menerima hidup kita, kita bersyukur atas apa yang ada pada kita. Dan ketika mungkin kita melihat orang lain berhasil, atau saudara kita, atau tetangga kita, atau mungkin siapapun itu, kita juga ikut senang, kita juga ikut bersyukur. Ini adalah ciri-ciri anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Itu juga yang terjadi ketika Paulus melihat Timotius yang masih sangat muda ini. Ketika dia berhasil, maka Paulus juga ikut senang Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak Tuhan juga ketika kita melihat orang percaya, orang beriman yang percaya kepada Tuhan berhasil dalam usahanya mungkin, dalam bisnisnya mungkin, kita harus mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan limpah. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Allah memberikan kasih karunia-Nya limpah kepada kita. Saya akan bacakan ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus menyadari betul, Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius, ketika kau mengucap syukur, maka Allah akan memberikan kasih karunia-Nya dengan limpah kepada kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur harus dengan penuh rasa ucapan syukur yang timbul dari dalam hati. Bukan sekedar karena kita mendapatkan sesuatu. Mungkin bukan sekedar ketika kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ketika kita mengucap syukur karena Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan limpah kepada kita. Nah, kasih karunia seperti apa yang Paulus maksudkan di dalam ayat yang sudah kita baca ini? Nah, kita akan membaca ayat yang ke-15 dan akan menjawabnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi kasih karunia yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pengampunan dosa. Dan Paulus menegaskan bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa. Itu sebabnya aku diberikan kasih karunia dengan limpah. Supaya aku menyadari betul ketika aku dipercayakan ini dan itu, aku tetap mengucap syukur. Amin. Karena keselamatan yang telah Tuhan beri ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa dan kita mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mau mati buat kita, dia mau bangkit buat kita, sehingga ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ada kepastian keselamatan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur dan bangga kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Di luar Yesus Kristus
tidak ada keselamatan lain. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan ke sorga. Di luar Yesus Kristus kita tidak akan bertemu di sorga. Sebagai orang-orang percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus menegaskan bahwa ada pengampunan dosa yang akan terjadi. Ada pengampunan dosa yang akan terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan kenapa kasih karunia itu diberikan dengan berlimpah-limpah. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang berdosa pada waktu tidak sanggup menerima, tidak sanggup membayar setiap hutang dosa yang dilakukan orang-orang. Bahkan pun kita sendiri tidak bisa membayar. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, supaya kita mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga adalah mengapa kita harus mengucap syukur. Karena sebagai salah satu cara kita menghormati dan memuliakan Allah yang esa itu. Ayat yang ke-17 mengatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita sedang menaikkan rasa hormat kita, rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bukan karena kita mendapatkan hadiah jasmani mungkin, tetapi lebih daripada itu kita mengucap syukur karena keselamatan jiwa, keselamatan bagi orang-orang percaya yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi kita harus mengucap syukur, kita harus menghargai Tuhan, kita harus menghormati Tuhan, karena segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya cepat saja Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, ternyata ada 3 hal penting mengapa Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia tetap mengucap syukur. Yang pertama tentang keselamatan di dalam ayat yang ke-15 yang tadi saya sudah baca Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Paulus menasihatkan kepada Timotius, kalau kamu sudah diselamatkan, kamu jangan egois. Ingat saudara-saudaramu yang belum percaya, mungkin tetanggamu mungkin, atau mungkin sahabatmu mungkin, atau mungkin papa mamamu atau anak-anakmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, kita jangan sombong, kita jangan angku, atau kita jangan menyimpan keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Tetapi bagikan keselamatan itu, saksikan keselamatan itu kepada mereka. Beritakan, bersaksi kepada mereka bahwa hanya keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya, maka kamu akan diampuni dosa-dosamu. Semuanya akan diampuni. Dan kamu akan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kamu akan selamat. Kamu akan bertemu dengan orang-orang percaya di surga nanti. Tetapi ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan kita sesungguhnya jauh. Bahkan pun kita tidak akan sampai kepada surga. Itu sebabnya Paulus tetap menasihatkan kepada Timotius supaya dia mengucap syukur. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan, mungkin saudaramu, mungkin anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu, atau siapapun itu yang belum percaya, ingat. Jangan kita sendiri egois, tetapi mari kita beritakan, kita saksikan kepada mereka bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikut, Paulus ingin menasihatkan kepada Timotius karena perkenanan atas panggilannya yang istimewa. Jadi ketika engkau ditempatkan dimanapun, engkau dipercayakan dalam hal-hal yang kecil mungkin, engkau harus tetap mengucap syukur. Itu sebabnya Paulus berbicara, menyampaikan kepada Timotius bahwa itu semua perkenanan Tuhan atas panggilanmu. Dan semuanya itu yang Tuhan beri, kita harus mengucap syukur. Dan yang berikut adalah pemberian-pemberian tertentu seperti talenta dan sebagainya. Apapun yang ada pada kita, mari kita pergunakan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pendidikan kita, apapun yang kita lakukan, mari semuanya bertujuan untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui
penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, sebagai anak Tuhan kita harus menaikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita tidak akan mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan curiga kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan perbuat. Bahkan pun kita akan menerima dengan ucapan syukur, dengan puas. Karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu baik dan buruk, semuanya baik adanya di hadapan Tuhan. Maka kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi ingatan dalam setiap kehidupan kita. Dan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Tommy Selan mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.